Yo. Agak susah sih soalnya angkat besi kan peminatnya kayak kurang gitu. Paling cuma kayak dari saudara dikenalin, dari keluarga, teman ke teman gitu aja. Punya TikTok? Punya. Punya IG? Punya. Memperkenalkan nggak angkat besi melalui TikTok? Halo Sport Friends, kita bertemu lagi dalam Metro Sport Podcast. Nah, kali ini, seperti biasa, kami komit terus untuk mengundang atlet-atlet muda. Atlet-atlet yang membela merah putih, usianya masih muda tapi berprestasi. Nah, kali ini yang hadir di studio podcast kami, seorang gadis cantik, masih muda 18 tahun, dan juga punya prestasi yang bagus dan luar biasa. Dan cabang olahraga yang dipilihnya, ya ini pertama kali nih di podcast kami nih, cabang angkat besi. Kayak apa tuh? Di depan saya sudah ada Siti Zahra. Halo. Hai. Kita beri tepuk tangan. Tos dulu. Oke. Apa kabar? Baik. Udah latihan tadi? Tadi sih lagi libur. Oh, setiap Rabu tuh libur. Iya, paling pagi doang fisik. Nah, pagi jam berapa sampai jam berapa latihannya? Jam 5:30 sampai jam 6:30. 5:30 sampai 6:30. Setelah itu bebas, free. Iya, bebas free. Lalu latihan lagi? Sore. Sore. Tadi kan libur. Iya. Biasanya latihan lagi sore jam 3. Nah, kalau pagi latihan fisik, berarti sore Sore teknik. Wow, jadi angkat besi itu nggak hanya fisik ya, juga teknik ya. Iya itu. Oke. Nah, persiapan sekarang ini latihan kan tiap hari ya? Iya, latihan. Kecuali hari Rabu sama Minggu. berarti Sabtu juga latihan. Iya, Sabtu latihan. Oh, liburnya 2 hari. Latihannya di mana sih, Zara? Apa Mawar? Latihannya di Gor Ragunan. Di Gor Ragunan. Iya. Mawar nih diangkat besi kelas berapa kilogram? Kelas 55. Kelas 55 Iya. itu favorit ya? Banyak yang mau bertanding di kelas 55 ya? Iya. Oh gitu. Nah, kemarin kalau nggak salah saya baca informasi dan sport fan kalau ngikutin angkat besi, Mawar ini menjuarai kejuaraan angkat besi di Thailand. Kings Cup kalau nggak salah namanya. Nggak tanggung-tanggung. Baru pertama kali ikut 3 medali emas. Betul nggak? Iya, 3 medali emas. 3 medali emas. Nah, pengen tahu nih eventnya ataupun turnamennya tuh seperti apa sih yang bisa Mawar ceritakan nih pengalaman di Thailand? Di Thailand itu kejuaraan junior. Kejuaraan junior. Ya, atlet-atlet junior yang umurnya 18 sampai 20 tahun. Rame dong berarti. Iya, rame. Di kelas saya aja ada 15 orang kayak. 15 orang di kelas 55 kg. Waduh, itu berapa hari event itu? Itu eventnya dari tanggal 10 sampai tanggal 15. Saya tandingnya tanggal 12. Tanggal 12 tandingnya. Nggak lama sih, cuma 2 jam doang kalau tanding. Bertandingnya 2 jam, Iya. tapi persiapannya bisa bulan-bulan. Latihannya berapa bulan nih untuk event di Thailand ini? Event internasional pertamamu ya? Iya, pertama. Langsung 3 emas. Langsung 3 emas. Sport friend, ini event pertama gitu. Latihannya 3 bulan, dapatnya 3 emas. Waduh, kalau latihannya 4 bulan, 4 emas. Ceritain deh, kita mulai ceritain dari latihannya. Latihan 3 bulan itu apa yang dilatih, penguatan seperti apa, lalu selain fisik juga latihan apa gitu. Fisik dan teknik itu aja sih. Fisik dan teknik 3 bulan. Iya. Senang latihan 3 bulan. Latihannya itu aja. Ya senang. Mau nggak mau ya harus dijalanin. Oke. Aku mau tanya nih, memang pilihan untuk angkat besi itu memang pilihannya Mawar atau orang lain yang mengarahkannya, memperkenalkannya? Coba cerita deh. Dulu diajak sama tante buat ikut latihan angkat besi. Kebetulan kan tante juga atlet angkat besi. Nah, siapa nih tantenya nih? Biar kita tahu nih. Ada namanya Kak Reni Darlina. Oke. Dari kelas 4 SD mulai latihan angkat besi. Dari kelas 4 SD. Iya.
kok maksudnya kalau cewek tuh kan biasanya sukanya basket mungkin ya, atau renang atau yang lain lah ya yang terkait sama cewek gitu ya. Tapi angkat besi memang sih banyak lifter perempuan, tapi kok tiba-tiba Mawar jatuh cinta atau kecemplung di angkat besi? Udah terlanjur. Terlanjur. Jadi diterusin aja. Oh gitu. Pertama kali latihan seneng nggak? Seneng walaupun Walaupun apa? ya agak berat gitu, susah. Lalu sampai umur berapa terus latihan itu? Di waktu sama tante, diajak tante itu. Sampai kelas 6 SD diajarin sama tante. Terus kelas 1 SMP udah masuk PPOP. Oh berarti udah serius dong kamu? Iya. Kamu udah mutusin aku bener-bener pengen jadi atlet ya? Iya Pak, jadi atlet. Wah nyangka juga nih. Bener-bener pengen jadi atlet angkat besi. Oke. Nah waktu di Thailand nih, di final pastinya kan ya, di final. Kamu nih om baca nih mengalahkan 2 atlet Thailand loh. Atlet tuan rumah loh. Iya tuan rumah. Dan Thailand itu kalau nggak salah kuat juga kan di angkat besi. Iya. Gimana tuh proses kamu ngalahin mereka itu? Wah ini. Prosesnya sih susah ya. Iya. Itu kan baru pertama kali terus keluar negeri. Lalu? Ngalahin tuan rumah juga seneng sih. Apa yang diberikan semangat sama pelatih yang mendampingi? Walaupun kita main depan tuan rumah pokoknya harus semangat atau harus fight gitu. Apakah seperti itu? Iya, sering. Angkatan pertama yang snatch berapa? Snatch 76. 76. Angkatan pertama. Clean and jerk Clean and jerk-nya 100. 100. Iya. Jadi total dapat emas tuh 176 kilogram. Iya, 176. Yang atlet Thailand bedanya tipis nggak sih poinnya? Beda dikit. Beda dikit. Oh berarti ketat dong pertandingannya. Seru dong pertandingannya. Ini nggak apa penonton tuan rumah pasti dukung atlet tuan rumah dong. Kamu nggak grogi? Grogi sih. Grogi banget apa grogi biasa aja? Grogi biasa aja. Grogi biasa aja. Berarti udah bisa mengatasi juga. Lalu pelatih juga memberikan semangat. Iya. Ada penonton Indonesia nggak di sana? Ada satu orang. Dia- Satu orang nyemangatin kamu gitu. Iya. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal angkat besi nih, Om nih nggak tahu nih, banyak nih sportfan yang nggak tahu angkat besi nih. Jujur aja. Ya. Ya kan, taunya, angkatan segitu juara medali emas. Lalu ada namanya snatch. Snatch dan clean and jerk. Nah, bedanya apa sih? Snatch itu adalah rangkaian gerakan dari bawah, dari lantai menuju Oke. kepala dengan satu gerakan. Bedanya kalau snatch itu pegangannya lebar. Kalau clean and jerk itu rangkaian gerakan mengangkat beban dari lantai sampai kepala dengan Iya. 2 gerakan, clean lalu jerk. Nah, kalau clean and jerk itu 2 gerakan. Kalau Ya kan? snatch satu. Kalau ke snatch 1. Mana yang susah? Yang susah snatch. Nah, kenapa yang susah snatch? Kalau snatch itu kalau saya sih harus benar-benar fokus, harus benar-benar konsentrasi. Oh, gitu. Kalau emang clean and jerk nggak perlu konsentrasi? Perlu sih, cuma nggak terlalu fokus banget. Oke. Kalau snatch itu menurut saya sih susah. Kalau fokusnya buyar dari bawah aja tuh kayak udah takut buat ngangkat. Oh, jadi setiap lifter nih pasti ada juga rasa takut ya? Iya. Itu juga dialami sama senior-senior gitu ya. Pasti juga mereka merasa takut. Ya takut nggak bisa ya pastilah, ya kan? Oh gitu. Kalau yang clean and jerk itu ada jeda. Maksudnya 2 tahapan. Iya, 2 tahapan. Oke. Kalau berapa detik sih? Nah, mau tanya nih. Apa? Waktu wasit bilang angkat gitu dari posisi jongkok. Dari posisi start dari bawah. Ya.
Sampai kita angkat sampai atas kepala. Kalau posisi kita udah siap, udah diam gitu, udah sempurna lah, wasit baru bilang down gitu. Oh gitu. Itu hitungannya detik apa hitung atau ngelihat dirimu dalam posisi udah stabil banget Iya, baru stabil. belum. Jadi kalau selama belum stabil, Belum kalau masih goyang-goyang. waduh. Bisa begitu ya. Oh, oke. Rasanya gimana sih ya kalau angkatan pertama, angkatan kedua gagal? Wah, aku pengen tahu nih sebagai atlet pasti kita kan nggak tahu nih sebagai penonton ya. Sport friend juga pasti angkatan pertama gagal dia, jatuh ke belakang. Yang kedua gagal. Itu mau masuk yang ketiga biasanya Mawar lakukan apa? Harus lebih tenang sih. Biasa kalau aku sih kalau angkatan pertama gagal udah stres banget. Seharusnya enggak Iya. dong ya. Soalnya kan sisa 2 angkatan lagi. Kalau kedua nggak kena, sisa 1 lagi. Kayak langsung stres gitu. Oke, nah kan harus ngatasin stres. Kalau lagi udah angkatan final, Iya. angkatan terakhir, apa yang Mawar lakukan? Paling saya cuma kayak tarik napas gitu, kayak benar-benar Oke, tarik napas. fokus tarik Fokus. napas gitu. Oke, berarti angkat besi itu kalau orang dari apa yang tadi kita bicarakan nggak soal kuat dan tidak kuat ya. Iya. So friend, angkat besi bukan masalah kuat dan tidak kuat tenaga, tapi juga konsentrasi. Konsentrasi. Mentalnya, iya dong. Ya, mental juga. Mental dong. Harus bisa, harus kuat gitu. Sama tadi fokus. Ya, fokus. Oke, jelas. Fokusnya fokus di mana? Fokus dalam mau ngangkat. Fokus mau- pikiran gitu loh. Jadi nggak usah gitu. mikirin kayak aduh berat nih, aduh ntar Oh, gimana gitu. gitu ya. Jadi nggak usah pikirin. Nggak usah mikirin bebannya lah, Nggak usah bebannya mikirin. berapa. Oke. Bebannya berapa kan kamu udah tahu bebannya berapa. Maksudnya nggak usah terlalu dipikirin gitu. Pokoknya ada pin barbel, siap, angkat, Ya, selesai oke. gitu. Pokoknya bisa gitu. Oh, yang harus jadi ada di pikiran. Yang harus sudah dipikir adalah bisa. Iya. Gitu ya. Waktu di Thailand juga lakukan itu. Iya. Waktu di final nggak ada yang gagal. Di Dari di snatch kan tadi 100 ya? Iya, enggak 76 76. Itu sampai angkatan yang ketiga mulus semua. Enggak, ada 1 yang gagal kalau snatch. Di beban berapa yang gagal? Di angkatan pertama di 76 kan ngulang lagi tuh, yang angkatan kedua bebannya tetap sama 76. Oh gitu. Iya. Tapi begitu di clean and jerk, Kalau clean and jerk yang nggak kena di angkatan ketiga. di angkatan ketiga Iya, ya. 104. Oh, Gagal. gitu. Oke. Nah, teknik nih, kita juga pengen tahu nih teknik supaya nggak cedera. Kan angkat besi ini kan juga beresiko kan? Iya, berisiko. Bisa ketiban lah. Kamu pernah cedera? Belum sih cedera. Jangan. Semoga enggak. Jangan. Kalau ketiban udah pernah. Sorry. Ketibannya ketiban gimana nih? Ketiban. Pas net sih ketiban gitu. Kena ini belakang. Oke. Kalau saya lihat nih, kalau aku pernah juga lihat di YouTube tuh ada mungkin latihan atau apa ditepuk-tepuk belakangnya itu ya. Lalu itu supaya apa tuh? Ini kalau nggak salah Mas Eko juga ataupun yang lain juga dipukul-pukul. Itu maksudnya apa? Mungkin biar lebih apa ya? Supaya apa? Supaya nggak takut, Ya mungkin sih lebih kayak supaya nggak stres, supaya fokus juga bisa Iya. seperti gitu. Oke. Angkatan yang benar tuh seperti apa sih kalau snatch tuh? Coba jelaskan deh. Snatch tuh yang benar tuh seperti apa angkatan snatch? snatch itu yang benar adalah kalau posisi kita udah dari bawah nih, udah megang angkat. Itu lebar ya? Iya, pegangannya lebar kalau snatch. Megangnya begini ya? Begini. Oh, Iya, jempolnya di bukan begini ya? bukan, jempolnya di Nah, ini nih kita baru tahu nih, bukan begini, bukan. tapi
jempolnya di Jempolnya gitu. grip. Namanya apa? Grip ya. Grip ya? Oke, itu ya. Ya, hook grip. Oh gitu. Kalau clean and jerk 2 tahapan tadi Iya, ya? 2 tahapan. Kita Dua clean tahapan. dulu, taruh di sini. Ya. Di bawah terus kita berdiri lalu kita jack. Dorong ke atas. Jedanya berapa lama tuh? Ya sesiap kita aja sih. Oh bukan karena wasit perintahkan, bukan ya? Enggak. Kalau kita udah siap. Kita udah siap, lalu kita dorong kaki ke belakang baru kita angkat seperti gitu. Itu yang paling susah yang pas ngangkat ya? Kalau saya sih kalau udah di sini kayak aduh berat banget. Biasanya sih nggak fokusnya kalau udah di sini nggak fokusnya, kalau dari bawah clean bisa. Oh gitu. Kalau clean bisa begitu Pas ada sudah sampai di sini kayak udah langsung buyar lagi gitu. Lalu kenapa kamu bisa di Thailand bisa? Ya paksa. Oh, jadi Bisa aja. ada namanya apa katanya ledakan ya? Iya. Ledakan namanya ya. Pokoknya harus tiba-tiba ngangkat begitu. Itu membuat kita mampu mengangkatnya. Iya. Aduh, saya mau nggak diangkat besi nih ya? Agak ngeri nih otot-otot tua ini suruh angkat besi. Oke, nah kalau fokus tidak melihat lawan ya? Kalau saya sih nggak gimana? merhatiin lawan. Pokoknya diri sendiri aja. Ya fokus temen diri sendiri. Oke, nah persiapan untuk event mendatang nih apa? Ini kamu latihan terus nih untuk apa nih? Kedepannya untuk ada kejuaraan apa? Ada event apa yang sekarang akan dihadapi oleh DKI kan? Ya DKI. Kalau tahun depan sih ada SEA Games Kamboja bulan Mei, Ya. Asian Games dan Prapon. Oh jadi mau ikut SEA Games? Oke, harus dong SEA Games kan? Setelah kejuaraan di Thailand, di SEA SEA Games. Target harus emas nih, nggak bisa enggak nih. Oke, nah anak muda kan, nggak gampang kan memperkenalkan angkat besi. Kamu kan tantemu. Iya. Tapi banyak juga yang sebenarnya ingin juga, tapi dari mana nih saya kenal angkat besi? Gimana caranya? Nah, kira-kira kalau supaya anak-anak muda seumur kamu nih supaya suka sama angkat besi itu gimana caranya? Yo. Agak susah sih soalnya angkat besi kan peminatnya kayak kurang gitu. Paling cuma kayak dari saudara, dikenalin dari keluarga, teman ke teman gitu aja. Oh, kamu juga mau perkenalkan ke temanmu nggak sekarang? Kalau kamu udah enaknya angkat besi, merasakan manfaat angkat besi. Teman-teman saya udah jadi atlet. Serius? Udah atletnya kayak atlet silat, judo gitu. Oh. Nah, Gak punya sekarang teman luar. Oke. Punya TikTok? Punya. Punya IG? Punya. Punya Facebook? Enggak punya. Oke. Memperkenalkan nggak angkat besi melalui TikTok sama IG? Belum sih. Nah, ini nih saran kita nih mulai besok buat konten angkat besi masukin ke TikTok. Masukin TikTok. Masukin TikTok dong. Kasih tahu tuh teknik-tekniknya apa yang harus dilakukan oleh angkat besi. Yakin deh, betul nggak, sport friend? Kalau kayak Zahra atau Mawar ini bisa juga main TikTok dengan angkat besi, pengen nggak? Bisa nggak? Harus bisa dong. Harus lah. Oke, nah ini masa depan. Bener pengen bener-bener all out, bener-bener serius banget diangkat besi. Bener-bener pengen. Soalnya kan udah dari SD masa cuma sampai sini aja. Iya, nggak boleh berhenti tengah-tengah. Iya ya. nggak boleh. Cita-citanya nih, angkat besi kan banyak yang olimpian ya. Iya. Mawar sendiri cita-citanya diangkat besi mau apa? Mau jadi olimpian. Mulai dari SEA Games ya. Iya. Mulai dari SEA Games tahun depan. Oke. Nah, sekarang agak-agak pribadi nih. Orang tua bukan dari kalangan atlet. Bukan dari atlet. Oke. Tapi sekarang orang tua, mama papa,
Mendukung nggak? Mendukung banget. Mendukung banget. Pokoknya mendukung 100% jadi atlet. Oke. Nah, kompetisi yang pertama pernah diikuti apa? Paling pertama, invitasi. Kejuaraan-kejuaraan. Kejuaraan-kejuaraan Invitasi gitu. di Jakarta? Iya, atau- Jakarta, invitasi Jakarta. Kemarin PON ikut? PON belum ikut PON. PON Papua kemarin nggak ikut ya? Belum. Oh, belum. Tapi nanti PON di Aceh ya, berikutnya ya. PON di Aceh pasti ikut kan. Nah, kalau mau bertanding tuh biasanya kan yang saya tahu nih atlet-atlet punya ritual nih, punya apalah khusus lah. Misalnya dengar lagu, ya kan. Misalnya jalan-jalan ataupun doa segala macam. Kalau Mawar biasanya ngapain? Sebelum misalnya di nomor final nih. Ya. Sebelum bertanding sih saya cuma kayak diem aja gitu di kamar. Kayak nenangin diri sendiri, paling kan panik banget, nervous gitu. Kayak berusaha nenangin diri sendiri aja. Hanya diam aja, diam atau dengar musik gitu enggak? Enggak terlalu suka dengar musik. Jadi cuma diam aja. Emang konsentrasi ya. Momen yang paling berkesan buat Mawar sampai hari ini di dunia angkat besi. Momen apa? Peristiwa apa yang paling susah dilupakan? Apa ya? Momen mungkin pas setiap pengalungan medali kali. Jadi kemarin yang pengalungan medali itu berkesan banget ya. Iya. Ya pasti semua atlet punya kesan yang dalam ketika Indonesia Raya. Ada nggak Indonesia Raya kemarin? Ada ini. Wah, rasanya gimana tuh? Bangga. Bangga ya. Walaupun mungkin itu kejuaraan Kings Cup, Iya. ya kan, tapi juga mewakili negara. Dengar Indonesia Raya dikalungin medali 3 lagi, pasti bangga. Wow. Oke. Nah, udah punya pacar belum? Udah. Pacarnya atlet bukan? Atlet juga. Asik. Oke, tadi Mawar, tadi saya WhatsAppan sama Mas Eko Yuli. Wah, Olimpian kan? Iya. Wih, saya kasih tahu nih bahwa saya mau ketemu sama Mawar. Saya minta ada nggak pesan tips buat Zahra? Dia langsung ketik. Nah, saya mau bacakan ya. Jangan ya dengerin. Iya, ya. Oke. Sport friend, ini pesan dari Eko Yuli, Olympians, atlet Indonesia angkat besi, legend banget. Dia pesan buat juniornya Mawar. Dia ngomong seperti begini. Intinya berlatih dan capai target yang diberikan pelatih. Karena pada saatnya prestasi terbaik dan tertinggilah yang dipilih menjadi tim inti untuk kejuaraan multi event termasuk Olimpiade. Ya. Siapkan diri dengan baik untuk bisa bersaing dengan atlet senior. Senior Windy. Karena bagi saya, bagi Mas Eko, atlet muda kalau belum bisa mengalahkan seniornya, belum bisa menjadi tim inti. Dan selama seniornya belum dikalahkan, maka seniornya bakal terus bertahan. Jadi, jangan mengharapkan atlet muda muncul karena seniornya pensiun. Ya. Ini Mas Eko nih. Tapi muncullah dengan cara mengalahkan senior. Ini pesan dari peraih medali Olimpian Indonesia. Eko Yuli, buat dirimu. Tanamkan dalam hatimu. Kalahkan senior. Siap. Oke, quick question buat dirimu. Quick question, ya. Pertanyaan cepat, dijawab. Oke. Traveling atau shopping? Shopping. Perempuan. Oke. Musik hip hop atau pop? Pop. Pop. Main IG atau main TikTok? Main TikTok. Main TikTok. Suka cilok atau suka somai? Somai. Sepatu Keds atau sepatu ceplek? Cats. Keds. Apa yang hebat dari seorang Windy Cantika?
Yang hebat adalah dia kuat di kelas 49. Kuat di kelas 49. Iya. Kamu kuat di kelas 55. Semoga. Oke, tiga kata yang menggambarkan seorang mawar. Pertama, 3 kata ya. 3 kata. Oke. Pendiam, Benar itu. malu juga. Pemalu. Aduh, yang ketiga. Apa ya? 3 kata. Pendiam, pemalu. Satu lagi. Baik deh. Baik, oke. Oke, Sport Friend, terima kasih Mawar, terima kasih untuk kehadirannya di sini. Ya. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Semoga nih angkat besi semakin dikenal ya sama anak-anak muda seperti kamu. Ingat main TikTok dan main IG isinya angkat besi. Sampai di sini pertemuan kita dan pembicaraan kita juga akan didengar di MG Radio setiap hari Jumat. Keep sporty, stay healthy. God bless you all.